keproknya mana, coba keproknya. Bahagia malam ini, bahagia enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Udah makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya hutang apa kagak? Punya suami apa enggak? Oh, suaminya mengkhianati. Yang disebut mengkhianati itu yang bagaimana? Ketika susah bareng yang tua, ketika punya duit cari yang tapi bahagia kan? Pokoknya gini, bahwa aku mencintaimu bukan satu persinggahan. Aku mencintaimu selamanya. Betul enggak? Karena cinta selamanya, maka kadang yang mencintai itu sering menyebalkan. Benar enggak? Yang mencintai itu sering menyebal. Kalau yang mencintai baru pergi sedikit, sudah ditanya, kamu di mana? Di pasar. Mana coba video call, bener nggak di pasar? Cinta itu melahirkan rasa curiga. Maka berbahagialah seorang suami manakala selalu dicurigai oleh istrinya. Berarti istrinya sangat mencintainya. Kalau sudah tidak dicurigai, maka kau sudah putus cintanya. Asik. Bener enggak? Bener enggak? Dan rata-rata istri itu takut suaminya direbut bener enggak? Kenapa takut istrinya direbut orang? Karena suaminya lagi punya duit. Kalau suaminya kagak punya duit takut direbut orang enggak? Enggak takut karena orang juga enggak akan rebut. Benar enggak? Pokoknya wanita itu selalu mengincar dua hal. Laki-laki yang punya uang dan laki-laki yang punya jabatan. Dan wanita itu tidak pernah mengincar seorang laki-laki yang terletak di rumah sakit karena stroke. Sehat. Pak Bupatinya sehat. Pak Wakil Bupatinya sehat. Bapak Wakil Ketua DPRD-nya sehat. Pak Sekda sehat. Para kepala dinasnya sehat. Oke. Ini ada Dandim teman saya, Dandim Kota Bekasi. Ya. Pandanglah sepenuh hatimu karena dia duda yang lagi cari pasangan. Temen gua duda semua. Makanya saya ini sekarang selain gubernur, saya juga ketua Padudan. Apa itu? Persatuan Duda Edan. Ini ngapain sih Kang Deddy kayak gini? Bikin bahagia.
Ngabisin duit? Kagak. Duit yang dikeluarin oleh Pemprov berapa? Orang yang dagang menghasilkan berapa? Selesai acara kadang-kadang ada orang dapat rezeki juga lebih gede daripada uang yang dikeluarkan oleh Pemprov. Jadi kegiatan seperti ini pemerintah nggak ada manfaatnya? Nggak ada. Kalau gubernurnya bikin pertemuan di hotel, makan hanya dengan pejabatnya, nyanyi-nyanyi sama pejabatnya. Yang nyanyinya Kanaya, bener nggak? Putih, kinclong, cantik, janda lagi. Ini harus saya jelasin. Jadi kalau saya lirik-lirik, saya nggak ada urusan orang dia nggak punya suami. Saya juga duda. Duda itu hidupnya nggak ada batasannya. Makanya kalau ingin hidup merdeka, jadilah duda sama janda. Tapi ada menderitanya. Kapan menderitanya? Kalau pulang ke rumah terus hujan. Hidup sedih. Duit gak ada arti. Bener gak? Enggak, tidur aja nyenyak. Dengerin siapa lagi? Yang nyanyi lagi. Satu persinggahan. Nah coba. Hanya satu persinggahan terapnya aja. Ini soundnya benerin operator. Ketelinganya sakit. Rapnya aja. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Kemergianku, oh karena terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan melihat impian sebagaimana kau harapkan. Nah, jadi saya mencintai Bekasi. Bener nggak? Karena mencintai, orang mencintai itu kadang sikapnya menyakitkan. Bener nggak? Saya mencintai Bekasi. Lihat Bekasinya kumuh. Kalau saya mencintai Bekasi, Bekasinya kumuh, Bekasinya banjir, berarti saya harus menyelesaikan kekumuhan dan banjir. Bener enggak? Pak Bupatinya juga sama. Artinya kalau kumuh berarti bangunan kumuhnya harus dibongkar dulu. Bener enggak? Kalau banjir berarti penyebab banjirnya harus diberesin dulu karena saya mencintai. Kalau saya jadi gubernur tidak mencintai, ngapain datang ke Bekasi capek-capek, mending di Bandung cicing. Dari Bandung saya pergi ke Singapura. Dari Singapura saya pergi ke Perancis, pulangnya cerita-cerita. Ini saya bawa investasi padahal bohong. Bener gak? Ngapain keringetan kayak gini dari situ lewat ke sini 2 jam. Aing dicore, tarik ke belah dia, dikerewek ke belah dia, dikieu beak aing. Oke, jadi saya minta maaf pada orang Bekasi, saya mencintai Bekasi, kulihat Bekasi tinggi rumputnya sampai 3 meter, kulihat Bekasi sungai-sungainya keruh, kulihat Bekasi penataan perumahannya berantakan, kulihat Bekasi banyak bangunan-bangunan kumuh, kulihat Bekasi pedagangnya pasar-pasarnya awut-awutan. Benar gak? Karena aku mencintai, maka izinkan aku untuk segera menata wajahmu.
Kalau wajahmu bopeng maka aku bawa ke dokter kulit. Bener nggak? Agar wajahnya di facial, betul nggak? Agar rambutnya di rebonding, betul nggak? Agar di curly, betul nggak? Agar kaki dan tangannya di pedicure, medicure. Karena aku tahu Bekasi gudangnya uang. Karena Bekasi gudangnya uang, maka uang harus membawa keberkahan bukan membawa kekacauan. Dan saya banyak melihat banyak orang yang tidak mencintai Bekasi. Apa ciri tidak mencintainya? Hanya nyari duit di sini, nyari duit di sini, nggak peduli terhadap penyakit yang dialami oleh Bekasi. Tanahnya dikerukin, tanahnya ditimbunin, tanahnya dibetonin. Yang penting jadi duit, duit, duit. Tapi Bekasinya tidak pernah dicintai. Sehingga tanah Bekasi tidak memberikan warna bahagia. Warnanya warna derita. Untuk itu maka nggak apa-apa bupatinya disebut Bupati Raja Bongkar. Asal membongkar untuk kebaikan, untuk cinta bukan karena kebencian. Bener nggak? Banyak orang tua yang sama anaknya salah dalam mencintai. Aku mencintaimu nak, masih bayi dikasih HP. Aku mencintaimu nak, umur 8 tahun dikasih motor. Aku mencintaimu nak, umur 11 tahun boleh pulang jam 12 malam. Mencintai atau dia menyakiti. Dia tidak mencintai sesungguhnya, tapi dia lagi mengubur perjalanan cinta hidupnya yang abadi. Betul tidak? Untuk itu maafin kalau saya hari ini banyak gusur bangunan. Untuk apa? Karena saya ingin di bulan Desember, Januari, Februari gak ada lagi jerit orang yang kebanjiran. Kenapa? Kalau banjir siapa yang paling menderita? Rakyat kecil. Bener gak? Orang kaya rumahnya banjir, lantainya 3. Selama banjir dia bisa pergi nginep di hotel. Selama banjir dia bisa tenang. Beres banjir kalau cuma lemari yang kerendam gampang beli lagi. Kalau cuma kasur yang kerendam gampang beli lagi. Orang miskin rumahnya bilik pinggir sungai kerendam banjir. Kasurnya cuma 1, lemarinya cuma 1, mesin cucinya cuma 1, kulkasnya cuma 1. Sekali banjir maka tabungan yang pernah dia lakukan berpuluh-puluh tahun terendam dalam semalam. Bener gak? Untuk itu ya sekarang kita benahi yuk. Saya juga lagi mikirin kalau yang digusur nggak punya rumah, otak saya bekerja. Nanti rumahnya di mana? Insya Allah nanti Pemda Provinsi ada program rumah gratis bagi rakyatnya. Tapi sabar dulu. Kenapa? Harus ngerjainnya satu-satu. Yang ini beres, yang ini beres, ini yang ini kita beresin. Semuanya bertahap. Kenapa? Karena yang cinta sejati semua ada tahapan. Bener enggak? Oke. Siap. Saya baru melihat antusiasnya warga, orang Bekasi teriak-teriak Bapak Aing. Bapak Aing budak letik, Aing sok dicarekan. Ayo siapa yang di rumahnya main HP terus? Ayo siapa yang di rumahnya jajan terus? Ayo siapa yang di rumahnya susah tidur? Ayo siapa yang di rumahnya marah-marah terus? Ayo siapa yang di rumahnya melawan pada mamah dan papahnya terus? Ayo kalau terus-terusan gak berubah sikapnya, nanti Pak Gubernur datang ke situ. Nanti dibawa ke barak. Jadi anak kita main HP nyontoh siapa? Nyontoh ibunya. Jadi kalau anaknya tidak pengen main HP, ibunya berhenti main HP. Kalau anaknya tidak pengen jajan, ibunya berhenti jajan.
anaknya tidak ingin melawan sama mamahnya, mamahnya berhenti melawan sama papa. Kalau anaknya tidak boleh marah-marah, mamahnya juga jangan suka marah-marah. Papanya juga jangan suka marah-marah. Jadi kalau anaknya marah-marah, jajan terus, ya itu mah memang turunan dari papa dan mamahnya. Bener gak? Bener gak? Sebelum kita mengkritik anak kita perbaiki perilaku kita. Bener gak? Pertanyaannya, adakah hari ini perempuan yang memasak di rumahnya dengan baik? Ada, tapi jarang. Kebanyakan beli makanan yang sudah jadi. Bener gak? Adakah mamahnya yang ngaku? Jarang, masaknya pakai magic home. Bener gak? Adakah mamahnya yang tahan tidak jajan bakso tiap hari? Tidak jajan siomay, tidak jajan soblak? Hampir gak ada. Kenapa anaknya seneng jajan? Karena mamahnya tukang jajan. Iya jarang. Jarang ketahuan. Jadi anak-anak kita pengen dong Bekasi gak ada yang tawuran, pengen dong. Pengen dong gak ada yang geng motor, pengen dong. Ayo pada sekolah semuanya ya. Sekolah negerinya saya minta untuk ningkatin daya tampungnya ya. Nanti kalau yang susah-susah, yang miskin-miskin masuk swasta, pemerintah akan menjamin pendidikannya free. Oke. Apa yang menjadi masalah kemiskinan di Bekasi? Sekolah SMP enggak tamat, terus kawin. Benar. Karena waktu kawinnya terbawa dalam kebiasaan harus hajatan. Hajatannya pinjem duitnya ke Bank Emo. Ke bank keliling. Habis kawin anak laki-lakinya kagak tanggung jawab, balik lagi ke rumah orang tuanya. Anaknya hamil kagak ada yang ngurus. Bagian kakeknya lagi. Kakeknya udah pada susah, nanti punya cucu yang nanggung kakeknya. Rumahnya sudah kagak kebeli lagi. Rumah kecil diisi 4 kepala keluarga. Itulah bekas. Bener enggak? Bener enggak? Beli kios di pasar mahal, akhirnya beli kios di pinggir Baik, sama siapa? Biasanya bayar sama ngaku orang desa. Bayar sama ngaku orang pengairan. Bener gak? Merasa bayar, merasa itu miliknya. Datang bupati, datang gubernur dibongkar. Pedih hatiku. Kau telah menghancurkan harapanku. Kan begitu. Tapi gubernur harus milih. Di antara kepilihan gubernur, pilihan bupati, harus memilih yang sedikit. Tetapi harus berpihak pada yang banyak. Mudah-mudahan yang sedikit solusinya ada. Kalau yang banyak kan sudah ada solusinya. Ini cara memimpin. Bener gak? Bener? Semangat. Iya. Keprok atuh keprok. Senang punya bupati, senang. Senang punya wakil bupati, senang. Senang punya DPRD, senang. Senang punya para pimpinan yang sayang sama rakyat, senang. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat, jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Mau apa lagi?
Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Benar, 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 benar. Rakyat kita sakit. Berobatnya dijamin oleh BPJS misalnya. Tapi kerjanya berhenti. Cari berasnya hilang yang nyari berasnya. Nungguin di rumah sakit harus ada duit. Kadang-kadang obatnya BPJS-nya gak bisa bayar semua. Harus nyari lagi. Duit gak punya. Suami sakit. Anak harus sekolah. Di rumah harus makan. Itulah yang dialami oleh rakyat kita selama ini. Oke. Makanya kalau berobatnya dirujuk ke Bandung, saya udah nyiapin rumah-rumah di dekat Hasan Sadikin. Kalau rakyat sakit ada rumah tempat dia nginep, kalau makan saya siapin. Selama nunggu di rumah sakit Hasan Sadikin, selama nunggu di rumah sakit Al Ihsan, kalau sekarang dikasih nama rumah sakit Ulas Asih, selama nunggu di Ciceno, kamu gak usah lagi capek cari tempat kontrakan, biarkan Pemprov Jabar yang menyiapkan kontrakan dan untuk makan kesehariannya. Oke. Makanya kenapa sekolah gak boleh sama saya bikin studi tour? Kenapa? Kasihan walaupun tidak diwajibkan, anak kita tersiksa. Itu orang pergi piknik studi tour kita gak kebawa, melamun. Hidupnya minder. Daripada anak-anak orang miskin minder, sudahlah yang kalau mau piknik orang kaya sama orang tuanya saja. Jangan ngelibatin sekolah untuk piknik. Bener gak? Ada wisuda harus bayar lagi, harus pakai kebaya baru, baju baru, minder lagi. Kebaya 600.000. Bang emok lagi. Bener gak? Benar. Habis itu orang tuanya harus ikut. Duit. Di sekolahnya minder harus ngumpulin hadiah buat gurunya. Minder lagi. Sudah daripada bikin minder gak usah ada wisuda sekalian. Gak usah. Oke. Benar. Outing kelas udah bikin jaket gak usah bikin minder. Udah sekolah fokus saja. Kalau kegiatan orang kaya silakan orang kaya bikin kegiatan dengan keluarganya. Jangan ngajak-ngajak orang miskin. Karena orang miskin nanti tidak bisa ngikutin gayanya orang kaya. Akhirnya banyak anak-anak orang miskin bergaya orang kaya. Motornya nganjuk. HP-nya nganjuk. Bajunya nganjuk. Hutangnya tidak terbaik, motornya diambil list, rumahnya disita oleh Bang M. Ayo, setuju? Bener nggak gubernur punya kebijakan bener nggak? Kedepannya sudahlah, kalau sekolah-sekolah kurang biaya, biarkan kami menambah biayanya dari anggaran negara. Tapi ingat, kalau sekolah sudah membiayai, ibu juga ajarin pada anak-anaknya prihatin. Apa? Anak jungkir-jungkiran, nangis, minta uang jajan 20.000. Kalau orang tuanya tidak mampu, jangan diberi. Kenapa? Sekolah yang mahal bukan bayaran. Sekolah yang mahal adalah uang jajan. Benar gak? Kalau negara sudah menjamin pendidikannya, negara menjamin kesehatannya, negara menjamin penyediaan rumahnya, maka rakyat jangan buang uang percuma. Saya nyiapin uang untuk subsidi pendidikan sampai SMA. Ibu pun harus nyimpan uang untuk tabungan anak-anak masa depan. Anak-anaknya dididik di rumahnya, rubah PR. Apa yang disebut menghilangkan PR? Bukan menghilangkan PR. Yang dihilangkan itu adalah PR isian yang isi ibu bapaknya. Tetapi PR harus ada. Bagaimana? Kasih nanti guru daftar isian. Di rumah anak mengajarkan apa? Mengaji jam berapa?
Sholatnya tepat waktu tidak kalau muslim. Suka nyuci piring atau tidak. Bisa masak enggak, suka ngepel enggak, bantu ibunya enggak, bantu ayahnya enggak. Itu yang menjadi catatan. Saya ingin nanti yang naik kelas itu adalah anak-anak kreatif, anak-anak yang hidupnya prihatin, anak-anak yang patuh pada orang tuanya, anak-anak yang bersosialisasi di lingkungannya dengan baik, anak yang bisa ngurus sampah di rumah, anak yang tidak membiarkan cucian berantakan di mana-mana, anak yang di rumahnya sayang sama orang tua. Air matanya jatuh ketika orang tuanya sakit. Kenapa? Karena anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang seperti itu. Bener nggak? Anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang punya jiwa cinta pada orang tuanya. Dan anak-anak yang didoakan oleh orang tuanya. Anak yang sukses adalah anak yang prihatin selama perjalanan hidupnya. Dan ibu bapaknya selalu berlinang air mata mengantar kepergian anaknya ke sekolah. Mengantar kepergian anaknya ke tempat praktek. Mengantar kepergian anaknya berkemah. Mengantar kepergian anaknya untuk mencari ilmu di tempat kuliahnya. Dia mengantar dengan penuh lingan air mata. Air mata itu adalah doa yang sebenarnya. Saya ingin anak di Jawa Barat seperti itu. Kenapa saya tegas hari ini? Saya punya data yang suka minum ciu rata-rata orangnya nggak punya. Bener nggak? Anak orang kaya narkoba direhab, bapaknya punya duit. Anak orang miskin pakai sabu-sabu munek direhab di mana? Bener gak? Bener gak? Anak orang kaya bermasalah mentalnya punya psikolog. Anak orang miskin bermasalah boga naon. Untuk itu pada generasi muda Bekasi yang orang tuanya dalam keadaan berat hidupnya, beban hidupnya, jangan perberat beban orang tuamu oleh perilakumu. Lapangkan dadanya, ringankan pikirannya dengan sikap sopan santun dirimu, dengan kesolehan dirimu, karena engkau adalah mutiara bagi ibu dan ayahmu. Kekayaan terbesar bagi orang tua bukan harta, tetapi kekayaan yang terbesar adalah anak yang soleh. Benar? Kita doain anak kita bikin. Jadi kalau saya membuat kebijakan jam 9 pulang ke rumah, agar tidak terjadi anak Jawa Barat menjadi korban pembacokan, korban pemerkosaan, korban pelecehan, korban narkoba. Tidak boleh ketika malam banyak predator yang memanfaatkan anak-anak kita, dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi mereka, dan korbannya adalah anak-anak kita. Setuju? Mantap. Kalau anak kita pakai narkoba, yang kaya siapa? Yang kaya banar narkoba. Kalau anak kita mabuk ciu, yang kaya siapa? Yang kaya banar ci. Kalau anak kita minum eksimer, yang kaya siapa? Yang kaya jaringan eksimer. Ingat, anak-anak kita adalah bagian dari cara para mafia untuk mengumpulkan kekayaan dengan menjadikan objek anak-anak kita. Ngerti? Ngerti? Jadi saya hari ini agak tegas pada anak-anak sekolah, karena saya sayang sama anak-anak Jawa Barat, saya sayang sama anak-anak Bekasi. Kalau tidak sayang, ngapain saya harus ngurusin di barak? Hari ini saya masih ngurus anak yang di barak, yang ketika pulang pada orang tuanya, justru orang tuanya penyebab depresinya anak-anak. Bener enggak? Banyak anak kita yang korban perpisahan. Banyak anak kita yang ayahnya tidak bertanggung jawab. Sudah hamil, pergi lagi, ngamilin lagi, pergi lagi, ngamilin lagi, pergi lagi. Banyak yang seperti itu.
Untuk itu orang tua sekarang jangan melepas anaknya pada cengkraman serigala. Udah. Oke? Mengerti? Kita berdoa ke depan Bekasi jalannya bagus-bagus. Sungainya bersih-bersih. Rumahnya tertata rapi. Pasarnya bersih. Rakyat miskinnya makin berkurang. Anak-anaknya sekolah minimal sampai SMA. Berasnya cukup. Rumahnya baik-baik. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD-nya sayang sama rakyatnya. Oke? Mantap. Siap. Oke? Udah. Dan ini sepanjang hidup saya berpolitik, saya baru melihat antusiasme rakyat Jawa Barat, rakyat Bekasi seperti sekarang sayang pada pemimpinnya. Benar enggak? Setiap saya melihat kerumunan orang, setiap saya melihat jeritan orang, setiap saya melihat orang gedor-gedor mobil saya, hati saya selalu berfisik mengingatkan diri saya, jangan hianati dia, cintai dia, sayangi dia, korbankan seluruh hidupmu untuk mereka agar mereka bisa hidup bahagia. Itu benar gak? Teman saya protes, lihat kantong mata saya gede. Kang Dedi, pimpinnya baru 3 bulan, kenapa kantong matanya sudah tebal? Saya lebih baik tebal kantong mata daripada tebal kantong duit. Iya, bener gak? Seneng kan? Kenapa orang Bekasi senang ke Lebur Pakuan? Karena di Bekasinya kurang tertata desanya. Runtahnya berantakan. Saya minta ke Pak Bupati, siapkan 4 desa di Bekasi. Kita tata menjadi desa yang seperti Lembur Pakuan. Kita rapihkan. Saya akan terjun ikut merapihkannya. Benar gak? Agar apa? Agar orang Bekasi yang duitnya tidak banyak-banyak amat, yang pas-pasan, tetap bisa piknik ke tempat yang terdekat. Benar? Karena kebahagiaan hak setiap orang, healing hak setiap orang, refreshing hak setiap orang. Saya tidak pernah healing, saya tidak pernah traveling, saya tidak pernah piknik. Kenapa? Karena bagi saya tiap hari jalan kaki di pematang saya, sawah, bagi saya sudah kebahagiaan. Ngapain saya harus piknik? Setiap hari piknik. Hari ini saya lagi piknik, ketemu sama ini nih janda-janda tua sama janda muda. Janda tua kita santuni, janda muda jangan dikawini. Setuju? Oke? Pemimpin harus menyayangi semuanya, betul tidak? Janda adalah wanita-wanita terhormat yang harus dikagumi. Emang saya nggak kagum sama para janda? Kagum. Kenapa? Nggak punya suami bisa nyekolahin anaknya. Bener nggak? Bener nggak? Nggak punya suami bisa bayar listrik. Bener nggak? Nggak punya suami bisa bayar cicilan motor. Bener nggak? Hebat nggak? Hebat. Janda adalah wanita yang terkemuka di Indonesia. Hidup janda. Dan janda itu pasangannya duda. Siap. Saya adalah KDM. Sini. Kasih mic. Ini sampai gini, ya Allah. Kakak. Bau sih teh kelek, bau. Ya. Apa Bu? Terima kasih ya. Waduh, terima kasih Nun. Tuh dikasih lukisan. Ya, beli foto. Ini Neng jadi.
Enggak, siapa wakil? Chat apa biasa saya mah chat ini. Chat kayu. Makanya nggak luntur tuh. Ya, sok. Ini ngapain digini-giniin bajunya? Saya cinta berat sama Kang Dedi. Waduh. Apaan? Akang dulu Heeh. ingat nggak waktu zamannya? Neng duduk situ aja, Neng, samping. Zamannya Bu Neneng. Oh, Bu Neneng, Iya. Bupati Bekasi dulu. Dulu pernah diginin juga saya dipanggil sama Kang Dedi. Terus gini ngapain menyiksa diri? Hah? Ya namanya cinta sama Kang Dedi. Oh. KDM. I Apa? love you. KDM apa? Kang Dedi Mulyadi. Salah, Kang Duda Merajalela itu. Rumah di mana? Di Taman Astar sini Pak. Kamu kerja nggak? Enggak Pak. Serabutan. Serabutan apa aja serabutan tuh? Ya namanya kalau lagi disuruh kemana gitu. Ya, Pak. kamu serabutan kerjanya. Mau nggak jadi tenaga outsourcing kebersihan di jalan provinsi? Siap Pak, mau. Ya? Mau Pak. Pak Sekda dimasukin nih. Masukin jadi tenaga outsourcing kebersihan di jalan provinsi. Kamu harus rajin. Siap Pak. Nanti kalau ke Pak Sekda ya. Siap. Udah. Kamu kerja ya nanti. Dari tukang sapu mau? Siap mau Pak. Ya tukang sapu di jalan provinsi ya. Siap, Pak. Mau Pak. Lumayan gajinya ya. Udah. Terima kasih. Sana situ. Udah duduk. Kasih. Dah. Saya ya ntar kita terusin ya. Mau panggilin istri mudanya Pak Bupati Bekasi mau ke sini. Istri mudanya. Pak Bupati Bekasi punya istri muda ini.